Jalan-jalan liburan ke Bali, dua wanita Jepang berujung masalah dan nampaknya trauma. Salah satunya bahkan berpulang di Bali saat liburan. Ternyata pelakunya seorang lelaki yang mengaku polisi, namun ternyata perampok dan juga ingin menyalurkan hasratnya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Pulau Dewata, Bali. Mayumi dan Rika, dua wanita asal Jepang, liburan ke Pulau Dewata, Bali. Mereka ingin menikmati liburan saat itu. Tepatnya di hari Jumat 25 September 2009. Malam hari Mayumi dengan seorang pria Bali yang dikenalnya yaitu Putu jalan-jalan. Bahkan saat itu mereka akan berencana pulang ke hotel karena sudah jam 2 malam. Namun di depan pantai Kuta, seorang lelaki bernama David memperingati mereka karena tak memakai helm. Mereka pun mencoba tak menanggapi dan malah pergi dari David. Tak lama David pun mengikuti menyusul, kemudian menghentikan mereka di Pasar Melasti. Dengan penuh kekesalan, David pun mengeluarkan lencana polisi dan menuduh mereka mempunyai narkoba. Mayumi saat itu diperbolehkan memakai motornya dan pulang ke hotel. Sementara Putu Asnawa disebutkan akan segera dibawa ke kantor polisi. Namun di perjalanan David pun menurunkan Putu Aswara dengan meminta Putu untuk menunggu, tak boleh kemana-mana. Kalau Putu merasa tak bersalah jangan kabur, kalau enggak Putu akan diamankan dan dipenjara. Usai menurunkan Putu Asnawa, David pun pergi ke salah satu hotel dan tak lama. Di lobi, David mengakui kalau dirinya polisi dan ingin menemui Mayumi, wanita Jepang yang tadi diperbolehkan pulang. Diantar oleh pihak hotel ke kamar Mayumi, David pun ke kamar, namun di sana Mayumi tak sendiri melainkan dengan temannya Rika yang berasal dari Jepang juga. David mengaku dari kepolisian dan meminta Mayumi mengikutinya ke kantor polisi karena menyebutkan Putu mempunyai barang terlarang dan Mayumi menjadi saksinya. Mayumi yang tak bisa berbahasa Indonesia saat itu diterjemahkan pihak kepolisian. Meski bingung, Mayumi pun yang merasa berteman dengan Putu dan merasa dirinya harus ikut kantor polisi. Saat itu dirinya mengikuti David. Mayumi berencana ke kantor polisi dengan David dengan perjalanan memakai motor saat itu. Motor Mayumi dipakai oleh David ke arah Kuta, namun tak lama mereka berhenti di jalan yang sepi. David meminta handphone Mayumi dan tak lama meminta paspor Mayumi. Di tempat sepi itu pun David mengaku kalau dirinya akan memeriksa Mayumi dan berusaha mencoba membuka baju Mayumi. Tak lama David pun membawa jam dan anting-anting Mayumi, mengungkapkan kalau itu adalah barang bukti. Mayumi dengan penuh kebingungan hingga akhirnya David pun membuka resleting dan meminta Mayumi melakukan oral. Karena takut, Mayumi pun mengikuti kemauan David, namun saat David lengah, Mayumi langsung kabur di tempat yang sepi tersebut dengan tanpa berbusana. David kesal kehilangan Mayumi, mencoba mencari Mayumi namun tak dapat. Hingga akhirnya David pun kembali ke hotel dan menemui Rika, teman dari Mayumi. Meminta Rika ikut ke kantor polisi untuk menemui Mayumi saat itu. Rika pun saat itu nampaknya kebingungan hingga akhirnya mengikuti David. Di perjalanan lagi-lagi berencana ke kantor polisi, namun ternyata David membawa ke tempat yang sepi. Saat itu Rika marah dan berontak saat David akan menyetubuhi Rika. Rika pun sempat kabur namun terpeleset. Tak lama David pun nampak kesal dan membenturkan wajah Rika beberapa kali hingga tak lama. Saat Rika lemah, David pun memperkaos Rika dengan penuh hasratnya. Memperkaos Rika usai melakukan aksinya hingga David pun menganiaya Rika hingga akhirnya Rika pun tak bernyawa. Usai melakukan aksinya kepada Rika, David pun menutupi jasad Rika dengan semak-semak dan meninggalkan Rika begitu saja. Tak lama David pun membuka tas Rika namun tak ada apa-apa hingga akhirnya kesal. Saat itu tak bilang apa-apa di lobi, David membuka pintu kamar dengan kunci yang dimiliki Rika. Di kamar hotel milik Mayumi dan Rika, David sendiri mengambil semua harta benda milik kedua wisatawan tersebut. Tak lama usai melakukan perampokan itu, David pun langsung kabur ke kos-kosannya sendiri. Sementara Mayumi yang berhasil kabur saat itu meminta tolong kepada security hotel Kintamani. Tak lama langsung dibawa ke kantor polisi dan langsung melaporkan apa yang terjadi. Mayumi kembali ke hotel namun kaget, kamar hotel sudah acak-acakan. Bahkan saat itu, Mayumi pun tak menemukan Rika. Saat Mayumi menanyakan kepada lobi hotel, ternyata Rika sendiri sudah dibawa oleh David yang mengaku polisi. Dengan penuh ketakutan, Mayumi pun kembali lapor kepada pihak kepolisian, menjelaskan kalau Rika hilang dibawa David yang mengaku polisi. Hingga 4 hari kemudian, pihak kepolisian menemukan jasad seorang wanita berasal dari Jepang bernama Mayumi. Penuh kerja keras, pihak kepolisian pun melacak keberadaan David yang ternyata melarikan diri ke Malang dan berencana akan kabur ke Bandung. David pun akhirnya diamankan di Malang.
Namun karena berontak dari pihak kepolisian, akhirnya David pun mendapatkan dor. Usai diamankan, David sendiri dikembalikan ke Bali dan disidangkan di Bali. David saat itu mengakui kalau itu adalah perbuatannya. Bahkan motifnya memang sengaja ingin merampok harta benda milik kedua wanita tersebut. Namun saat melakukan, David pun ingin menyalurkan hasratnya hingga akhirnya berujung masalah. David menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya pun divonis hukuman 20 tahun penjara. Ternyata David sendiri berumur 22 tahun, sudah menikah dan punya satu orang anak yang tinggal di Malang. Perantau ke Bali untuk bekerja, dirinya bekerja di perusahaan rokok. Namun ternyata keuangan tak memadai meskipun dirinya sudah pindah ke Bali. David pun sering mengaku menjadi tukang ojek atau mengaku menjadi polisi untuk merampok para korban di malam hari. 6 bulan melakukan aksinya, sering dilaporkan oleh para korban, namun saat itu pihak kepolisian belum mengamankan karena tak ada barang bukti yang menunjukkan Davidlah pelakunya. Hingga akhirnya saat itu ada CCTV, David sendiri diamankan dan menjelaskan kalau dirinya memakai baju polisi milik ayah angkatnya. Bahkan kini David pun menjadi polisi gadungan demi mendapatkan uang dan hasrat wanita. Jasad Rika pun dikremasi di Indonesia hingga tak lama dikembalikan ke Jepang saat itu. Megumi dengan penuh kesedihan kembali ke Jepang hanya dengan membawa abu sang sahabat Rika. Tak pernah menyangka liburan yang di awal baik-baik saja namun berujung dijahati seseorang yang mengaku sebagai polisi, namun ternyata lelaki tak bertanggung jawab. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.